Oke, shalom, selamat pagi untuk semua kita. Jadi kita bersyukur kesempatan pada pagi ini kita luangkan masa bersama bersekutu, walaupun lewat daripada video, tapi kita bersyukur karena kesempatan yang ada kita bersama, walaupun dimanapun kita berada pada pagi ini. Jadi kita percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memelihara hidup kita. Jadi saudara dan saudari, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan nyanyian kita, dengan puji-pujian. Mari kita bersama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan, mengangkatkan hati kita. Kita katakan satu hal yang kurindu. Haleluya Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Katakan lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada
kebaikan Tuhan, satu hari di pelantaran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudari, mari kita sama-sama mengangkatkan pujian bagi Tuhan. Jadi bebas di mana tempat kita berada. Jadi kita akan mengangkatkan pujian bagi Tuhan. Hari ini kurasa bahagia karena kita berkumpul bersama keluarga kita, memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kaulah sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kaulah sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat pisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat pisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan tepukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengar daripada sabda firman Tuhan, jadi kita membawa satu penyembahan kepada Tuhan. Bahwa aku dekat memuji Tuhan. Wadahku hendak memuji akan Dikau dengan segenap hatiku. Di hadapan segala ilah, aku hendak bermazmur bagimu. Sekali lagi, bawa daku
hendak memuji akan Dikau dengan segenap hatiku. Di hadapan segala ilah, aku hendak bermazmur bagimu. Katakan, sujudlah aku, maka sujudlah aku di hadapan maligai kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemuliaanmu dan kebesaranmu. Sekali lagi, wadaku hendak memuji akan Dikau dengan segenap hatiku. Di hadapan segala ilah, aku hendak bermazmur bagimu. Wadaku hendak memuji akan Dikau dengan segenap hatiku. Di hadapan segala ilah, aku hendak bermazmur bagimu. Maka sujudlah aku, maka sujudlah aku di hadapan maligai kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemuliaanmu dan kebesaranmu. Katakan, maka sujudlah aku, maka sujudlah aku di hadapan maligai kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemuliaanmu dan kebenaranmu. Sambil memuji namamu dan kemuliaanmu dan kebesaranmu dan kebesaranmu dan kebesaranmu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat kekasih yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rumah dalam ibadah online kita. Dan saya percaya Anda sudah sedia di rumah masing-masing, dan doa saya supaya internet coverage dapat Anda nikmati dan mendengar firman Tuhan dengan baik dan dengan jelas.
untuk memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita semua dapat kita mengadakan ibadah kita walaupun di online kata orang, tapi kita bersyukur ini adalah secara Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, Tuhan memiliki banyak cara untuk kita adakan ibadah memuji dan menyembah Tuhan. Dan lebih-lebih lagi pada saat seperti ini kita dapat berkumpul dalam keluarga kita masing-masing. Nah, untuk kita meneruskan ibadah kita ataupun firman Tuhan yang kita akan dengar bersama pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah kami dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat Tuhan, mensyukuri kebaikan serta kasih setiamu yang telah memimpin, berkati, melihara, melindungi kami selama beberapa hari waktu yang lalu. Kami sangat bersyukur kepada penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga Tuhan telah memberikan kekuatan pada hari ini untuk duduk di hadapan hadirat Tuhan untuk menyembah Engkau, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan karena kesempatan yang Kau beri kepada kami. Kami dapat belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Hamba-Mu adalah seorang yang sangat hina Tuhan, tapi Tuhan, Engkau yang mau supaya hamba menyampaikannya, dan hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu ini dan memberkati semua pendengar firman Tuhan ini pada hari ini, baik anggota jemaat kami dan siapa saja yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau akan memberkatinya, biar ini menjadi suara Tuhan berbicara kepada semua orang yang dapat mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan mengubahkan hati kami dan juga mendewasakan kami di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang sakit Engkau sembuhkan pada pagi hari ini. Apapun masalah yang dihadapi Tuhan, Engkau memberkati mereka dan beri kami jalan keluar daripada semua kemulut yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Amin. 1 Petrus bagian ke-1 ayat yang ke-7. Jadi teks firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, 1 Petrus bagian ke pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara jemaat kekasih yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita ambil menjadi topik pembicaraan kita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu iman yang dimurnikan. Iman yang dimurnikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab banyak menyebut tentang hal memurnikan. Dengan kata lain, untuk menghadapi satu pemurnian dan untuk melihat bagaimana cara murninya iman kita, harus melewati satu ujian. Saya merujuk dalam beberapa kamus berkaitan dengan perkataan murni ini. Disebut murni itu pure dalam bahasa Inggris ataupun genuine, tulen, jernih, bersih, dan tidak ada celah. Itu artinya murni. Nah, dalam Alkitab saya temukan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya temukan dalam Alkitab 51 kali kata memurnikan, dimurnikan, atau berbicara tentang pemurnian. Mungkin kalau kita lebih dalam, kita masuk dalam kajian dalam Alkitab mungkin lebih banyak lagi. Tapi yang saya temukan ada 51 kali. Dalam perjanjian lama saja melaporkan sebanyak 26 kali. Manakala dalam bibir
pula sebanyak 25 kali proses pemurnian. Jadi saudara dikasih Tuhan, dalam bacaan kita ini Rasul Petrus menulis kepada orang-orang yang tersebar luas di beberapa tempat di Asia, seperti di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, yang mereka mengalami satu tekanan politik, yang mereka mengalami satu tekanan yang sangat menyusahkan mereka. Tetapi disinilah Rasul Petrus berbicara kepada mereka bahwa segala sesuatu yang mereka alami adalah satu proses pemurnian. Rasul Petrus menekan berat tentang keadaan mereka bahwa semua itu dalam rencana Allah. Allah Bapa kita yang telah menuliskan mereka dalam roh supaya taat kepada Yesus. Ketika perkataan ini sangat-sangat penting bagi kita untuk mengenal proses pemurnian kita. Bila kita menghadapi satu proses pemurnian, ia sangat menyakitkan. Ia bukan satu proses yang senang, yang baik, tetapi Alkitab mengatakan ia itulah satu proses pemurnian yang sangat menyakitkan. Sudah jelas kita lihat di sini. Kenapa Rasul Petrus, kita lihat kembali ke melihat latar belakang daripada cerita ini. Rasul Petrus mengatakan kepada mereka, segala sesuatu itu dalam kehendak dan rencana Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam jumlah yang saya lihat tentang pemurnian ini, ia berbicara tentang banyak hal tentang memurnikan. Yang pertama dalam kitab berbicara tentang memurnikan, dimurnikan dalam iman. Yang pertama murni dalam ajaran, yang ketiga murni dalam ibadah, yang keempat murni dalam persembahan dan lain-lain. Itu yang saya temukan. Jadi semua ini melewat satu ujian dan satu keadaan yang sangat menyukarkan kita. Nah, namun yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu dimurnikan iman yang dimurnikan. Pemurnian iman ini sudah ada dalam firman Tuhan lebih jauh daripada kita, sudah ribuan tahun yang lampau. Pemurnian iman ini sangat dituntut oleh Alkitab. Seperti yang kita semua ketahui bahwa para tokoh Alkitab, yakni para nabi, rasul-rasul pun telah melewati proses pemurnian iman ini. Contohnya kalau kita lihat Abraham, Ayub, dan Daniel, dan banyak, pokoknya para hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, para rasul-rasul dan nabi-nabi telah melewati satu proses pemurnian sehingga benar-benar mereka dimurnikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa para tokoh Alkitab telah melewati satu pemurnian iman sehingga mereka dikatakan sudah lulus dalam iman mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita melewati proses pemurnian iman ini bukan perkara yang mudah atau yang senang. Alkitab mengabarkan proses pemurnian iman ini ibarat emas yang fana yang diuji murninya dalam api. Setelah itu barulah tahu ketulinan dan kemurnian iman seseorang. Itu sebabnya Rasul Petrus berbicara kepada jemaat yang tersebar di Pontius, Kapadokia, Galatia, Asia Kecil, dan Bitinia ini. Saat mereka menghadapi cabaran yaitu politik-politik yang menekan mereka, di sini Rasul Petrus berbicara kepada mereka, pemurnian itu adalah supaya kita taat kepada Kristus. Rasul Petrus menasihat mereka agar mereka tetapkan iman mereka kepada Tuhan Yesus sekalipun di tengah-tengah kesukaran hidup. Nah, Petrus menghiburkan mereka
serta menyebut mereka ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka tidak kebetulan dalam situasi itu, tapi tidak dipilih oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah yang dikuduskan oleh Roh. Bukan kebetulan. Nasihatkan terus kepada mereka ini di tengah-tengah cobaan hidup, kepahitan hidup, kesukaran hidup, supaya taat kepada Yesus Kristus. Sebab Petrus sangat tahu dengan mengerti bahwa mereka ini sedang menjalani suatu proses pemurnian iman. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang menyenangkan atau bencana alam, penyakit, itu atas izin Tuhan. Tidak ada sesuatu situasi di bumi ini terlepas dari pandangan Tuhan. Tuhan izinkan semuanya itu untuk memurnikan iman kita. Semua itu dalam kendali Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami di dalam dunia, dalam hidup yang kita ini, itu atas perkenan Tuhan. Baik itu penyakit, baik itu pandemik ini, seperti yang kita lihat pada hari ini. Pandemik ini sudah ada lama, jauh ribuan tahun sebelum kita ada pun sudah ada. Itu semuanya untuk memulihkan iman kita. Itu disebut di dalam Amos. Saya akan baca untuk kita dalam Amos bab yang ketiga ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas izin Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu dalam kendali Tuhan untuk memurnikan iman kita, untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Di penderitaan yang kita alami, kesukaran yang kita alami, itu sudah ada dulu dalam kitab, bukan baru. Tentang kita lihat pada hari ini pandemi ini, itu sudah ada juga jauh sebelum kita, bukan baru-baru. Makanya pengkhotbah mengatakan seperti ini. Saya akan baca untuk kita di dalam pengkhotbah bab yang pertama ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru? Tapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi pada hari ini, termasuk pandemi ini, sudah ada untuk memurnikan kita, untuk membuat kita lebih dekat dengan keluarga kita, untuk memilih dekat kita pada Tuhan, untuk memurnikan kita lebih taat kepada Tuhan. Jadi dalam keadaan seperti inilah keadaan kita sangat sukar, baik dalam keadaan bencana alam, penyakit sampar ataupun tekanan politik, dan semua ada suasana ini yang sangat sukar ini ada dalam kendali Tuhan. Tapi semua ini untuk memurnikan iman kita, dibuat kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, membawa kita lebih taat dan setia kepada Tuhan. Kesaksian begitu banyak selama pandemi ini yang telah kita banyak mengubah dunia ini dan penghuninya. Waktu manusia menghadapi keadaan seperti ini begitu sukar, tetapi Tuhan ada cara. Ini ada satu proses Tuhan untuk membuat satu perubahan dalam kehidupan manusia. Di banyak negara-negara lain, orang berebut dan mencari Tuhan, terus mencari Tuhan. Bukan orang Kristen saja, tetapi orang-orang yang non-Kristen pun datang berebut kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia pada hari ini dalam keadaan yang sangat bingung.
Dan ada yang sangat mencemaskan, ada yang menakutkan. Sebenarnya ini satu proses Tuhan untuk memulihkan kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pada awal, saya teringat pada awal pandemi ini, saya rasa seluruh dunia pengkhotbah itu berbicara tentang pandemi ini dengan sudut pandang yang sangat yang daripada Alkitab mendorong jemaat Tuhan lebih dekat kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal pandemi ini, kerajaan telah memberi satu ketetapan, yaitu protokol keselamatan tentang SOP yang harus ditaati, harus dipatuhi oleh semua orang. Dan tidak lari juga dan tidak terkecuali gereja kita ditutup. Dan di sini banyak pandangan-pandangan yang kurang, menurut mereka itu satu, ada sebagian orang yang agak fanatik juga mengatakan bahwa kita tidak iman. Kenapa orang tidak ada iman tutup gereja? Nah, bila saya merenungkan hal seperti ini, saya rasa itu satu yang kalau kita tidak patuh kepada kerajaan yang kita nampak dengan mata, saya khawatir orang yang berpikiran seperti ini dalam melanggar banyak perintah firman Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi apa yang dikeluarkan oleh kerajaan supaya kita tutup gereja, ada sebab-sebab tertentu. Alkitab juga mendekat kepada kita. Dalam Amsal mengatakan, orang yang bijak bila melihat malapetaka bersembunyi lagi. Tapi orang yang bodoh atau yang tidak berakal berjalan terus lalu kena. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar Alkitab, firman Tuhan. Dalam sejarah Alkitab juga, Tuhan kita Yesus Kristus banyak kali mengajar kita untuk menghindarkan dari segala bahaya itu. Sampai bahaya itu perlu dihindari. Dan juga nabi-nabi, rasul-rasul juga pernah menghindari beberapa bahaya yang melanda mereka. Nah, kalau kerajaan dalam memberi SOP yang kita patuhi dan juga pihak atasan kita untuk memberi arahan bagi kita untuk menutup gereja itu bukan karena mereka kurang iman, bukan. Ada juga yang mengatakan bahwa bagaimana Nabi Daniel, keempat belia Israel, Yahudi, mereka berani mempertaruhkan iman mereka. Nah, ini dalam konteks lain, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kita pada hari ini, Tuhan mengizinkan semua hal itu untuk memulihkan kita. Ada pula reaksi yang tidak berbeda, tapi semua itu adalah sesuatu yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan segala tujuan penderitaan, kesukaran hidup dipakai untuk memulihkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kesaksian seorang yang benar-benar imannya telah dimurnikan, yaitu Rasul Paulus, yang telah menulis banyak dalam Alkitab kita, yang mengatakan di dalam Roma bab yang ke-8 ayat 31 dan 39, tujuan untuk memurnikan iman kita adalah untuk supaya kita membuktikan kemurnian iman kita yang lebih tinggi daripada nilainya daripada emas dan yang fana. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu iman ini diuji dan kemurniannya perlu kita nyatakan kepada Tuhan. Lebih kita takut kepada Tuhan. Untuk itu mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma bab yang ke-8 ayat yang ini ayat yang kita
akhiri dengan firman Tuhan kita. Bab yang ke-8 ayat yang ke Roma bab yang ke-8 ayat yang ke-30. Ya, dalam teks itu Rasul Paulus menasihatkan supaya hidup kita dimurnikan dan juga harus kita nyatakan benar-benar bahwa kita telah dimurnikan dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus menyatakan bahwa iman seseorang yang telah dimurnikan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka itu adalah satu hal yang akan memurnikan, menguatkan iman kita, yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam saya akan membaca untuk kita dalam 2 Korintus bab yang pertama ayat yang ke-8 dan 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah jatuh hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kami kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks bacaan kita sebentar tadi, bahwa Rasul Paulus mengajar jemaat-jemaat Tuhan yang telah menerima, yang telah menyatakan diri mereka telah dimurnikan dalam iman mereka, adalah menghadapi sesuatu keadaan yang sangat sukar dalam hidup dan situasi yang mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam Roma bab yang ke-8 ayat 31 sampai 39 sebagai penutup daripada firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita pelajari pada pagi hari ini. Di sini Rasul Paulus menyatakan kepada kita, iman yang telah dimurnikan, yang sudah lulus dan sudah dimurnikan, benar-benar telah murni. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengerjakannya sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapa yang akan menggugatkan orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang menghukumkan mereka? Kristus Yesus telah mati, yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembelaan bagi kita. Ayat 25. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba sembelihan
Tetapi dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab kita perhatikan ini kata Rasul Paulus yang telah menulis ini bahwa iman beliau telah dimurnikan. Iman orang Kristen yang benar-benar telah dimurnikan, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, di sini Rasul Paulus memberitahu kepada kita bahwa bagaimana iman seseorang itu telah dimurnikan. Di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah penderitaan itu pun dia tetap memandang kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Petrus menasihat kepada orang yang ada di Asia kecil yang kita pelajari tadi, yang dalam 1 Petrus bagian ke 1 Petrus pertama itu tadi, bahwa dia memberitahu kepada mereka bahwa mereka itu sedang dalam proses pemurnian. Jadi semua itu terjadi di dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Mereka ada di situ bukan satu kesilapan, tetapi dalam rencana Tuhan. Lalu Rasul Petrus menasihatkan mereka. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karena rahmat-Nya yang besar dan melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca seterusnya surat Petrus ini, bahwa dia menasihat kepada mereka yang tersebar luas di Asia kecil itu, mereka itu sedang dalam satu proses pemurnian. Semua itu dalam rencana Tuhan. Mereka itu dipilih. Ayat yang kedua mengatakan dalam 1 Petrus bagian pertama ayat yang kedua, mereka itu orang-orang dipilih. Yang kedua sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, mereka telah dikuduskan oleh Roh Kudus supaya mereka taat kepada perintah firman Tuhan. Itu sebabnya mereka sedang diproses dalam proses pemulihan iman mereka ataupun pemurnian iman mereka. Mereka sedang dalam satu situasi yang sukar, yang sangat menyakitkan, tetapi Rasul Petrus menasihatkan mereka itu sedang dalam proses pemurnian. Demikian juga semua orang Kristen, untuk kita melihat betapa dekatnya kita dengan Tuhan, betapa dalamnya intim ataupun intimnya hubungan kita dengan Tuhan, harus melalui satu proses pemurnian. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, bahwa hidup ini pada hari ini yang kita hidupi adalah dalam satu proses pemurnian, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih intim hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan beri kepada kami dapat kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Banyak yang kami tidak mengerti Tuhan dalam situasi hidup ini, tapi semua yang Tuhan tidak terlepas pandang Tuhan. Itu semua dalam rencana-Mu, supaya kami sedang menjalani satu proses pemurnian iman kami di dalam Tuhan, dan Engkau akan memberkati semua kami Tuhan, supaya dalam situasi seperti yang kami hidupi pada hari ini, Engkau akan memimpin membawa kami lebih dekat kepada-Mu, dan memberkati kami Tuhan, supaya iman kami tetap dimurnikan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua pendengar firman Tuhan pada hari ini. Doa dan pengucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.